march forward into the night. Awal tahun 2025 menjadi awal tahun yang nano-nano bagi setiap fans Indonesia. Bagaimana enggak gitu loh, banyak yang merasa sedih karena harus ditinggal oleh Coach Shin setelah resmi diputus kontraknya secara sepihak oleh PSSI. Di sisi lain banyak juga yang sudah nggak sabar menanti peresmian pemain baru untuk tetap bisa bersaing di 4 laga sisa babak round 3. Di mana 4 laga sisa benar-benar akan terasa seperti final di tiap matchnya. Dan jelas 3 dari 4 pertandingan, yakni melawan Australia, Bahrain, dan Cina, apapun caranya harus bisa dimaksimalkan sebaik mungkin. Beberapa pemain telah disiapkan oleh PSSI. Dan tentunya yang paling dekat saat ini adalah Ole Romani dan Jairo Redwood. Bahkan gak hanya Jairo, bergabungnya pelatih asal Belanda ke skuad timnas Indonesia, kemungkinan besar akan membuat para pemain keturunan yang ingin sekali memperkuat timnas Indonesia. Bahkan tak sedikit dari mereka yang udah atau belum, atau bahkan yang enggak bisa dinaturalisasi pun, sejatinya memiliki rasa kebanggaan tersendiri ketika memiliki darah Indonesia. Indonesia, your destiny is revealed to the 2026 fields where the future's won. We stand as one. Suka nggak suka, kalau hubungan Indonesia-Belanda tempo dulu yang tentu menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia sendiri, bisa menjadi hal yang positif di masa depan. Seperti hubungan Indonesia-Belanda, semua tahu sejarahnya kayak apa. Tapi di era sekarang, ternyata bisa loh mendatangkan hasil positif, yang mana itu membuktikan Tuhan selalu punya rencana, kalau terkadang di awal terasa sangat menyakitkan. Dan dalam sepak bola, sekarang kita bisa melihat gimana efek positif kelam dari masa lalu tanpa sekalipun mengurangi respek serta rasa hormat kepada semua pahlawan yang telah memperjuangkan negara ini. Ya, meski ada histori yang kurang enak, namun para pemain keturunan Indonesia benar-benar merasa bangga dan secinta itu sama Indonesia. Yang mana itu dibuktikan dengan segala pengorbanan yang mereka lakukan untuk menjadi WNI. Plus bisa terlihat juga dari cara mereka berjuang di atas lapangan. Menariknya lagi, bahkan tak sedikit para pemain-pemain yang ada saat ini, ada juga pemain keturunan yang tetap gak lupa sama tanah leluhurnya, meskipun sampai detik ini belum menjadi WNI. Seperti Ian Madsen misalnya. Ini pemain emang rumornya kenceng banget, dan PSSI diketahui masih berupaya mencari celah membuat Madsen yakin. Namun di luar itu semua, Madsen sendiri memang tahu, serta mengetahui kalau publik tanah air begitu menantikannya. Sehingga apapun yang terjadi, Madsen tetap gak bisa melepaskan ikatan Indonesia dalam dirinya. Toh ia juga cukup fasih kok berbicara bahasa Indonesia, yang mana itu pernah ia ucapkan ketika memberi dukungan ke skuad Garuda di Piala Asia. Hello Indonesia, my name is Ian Madsen. My name is Ref Vandenberg. My name is Noel Hyde. My name is Difadench. Cheers and good luck in the Asian Cup. Cheers and good luck in the Asian Cup. Good luck in the Asian Cup. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. Sementara itu, melihat sikon yang ada, maka adalah hal yang wajar jika pemain-pemain keturunan bahkan yang berlabel Grade A satu persatu mulai menyatakan keterbukaannya membela Indonesia. Ya, setelah sebelumnya sudah ada nama-nama macam Jairo, Emil Audero, Daniel Klein hingga Tristan Hoyer. Kini nama-nama seperti Deng James, Mitchell Baker, ataupun Miliano Jonathans juga menyatakan keterbukaannya membela Indonesia. Dan itu sejalan sih dengan apa yang pernah Shandy Walsh katakan. Jika sekarang ini cukup banyak pemain keturunan yang menghubungi dirinya untuk menanyakan soal Indonesia dan tentang naturalisasi seperti apa dan bagaimana prosesnya. Across the oceans wide on FaceTime road, with the fire of Garuda in our souls we trust. Dan tak cukup sampai di situ saja,
Keputusan PSSI untuk menghentikan Sintayong dan menggantikannya dengan pelatih asal Belanda kayaknya membuat banyak pemain berdarah Indonesia Belanda, khususnya yang grade A, ingin membela timnas Indonesia. Karena dengan banyaknya pemain keturunan yang sudah bergabung saat ini, tak sedikit yang sangat yakin kalau timnas Indonesia bakal menjadi salah satu kekuatan besar di kancah sepak bola Asia dan tentunya menjadi langganan Piala Asia dan dunia. Amin. Di sisi lain, pemecatan Sintayong dari posisi pelatih timnas Indonesia juga telah memicu spekulasi mengenai langkah karir berikutnya dari Coach Shin. Beberapa negara rival seperti Thailand dan Cina mungkin mempertimbangkan untuk merekrutnya, mengingat rekam jejaknya yang cukup impresif di level Asia bersama timnas Indonesia. Bicara soal potensi kepindahan ke Thailand atau Cina, kami pikir peluangnya terbuka. Terkhusus setelah Thailand kalah di final Piala AFF. Thailand mungkin mencari pelatih berpengalaman untuk memperkuat tim nasional mereka. Karena akhir-akhir ini mereka kesulitan menembus level Asia dan STY dengan pengalamannya bisa menjadi kandidat potensial. Selain Thailand dan Cina yang berambisi bangkit, mungkin melihat Sintayong sebagai sosok yang tepat untuk memimpin tim mereka. Ini baru kemungkinan ya teman-teman. Karena yang pasti, Coach Shin sendiri pernah menyatakan kesiapannya untuk melatih negara lain jika tidak lagi bersama Indonesia dalam sebuah wawancara yang ia lakukan dengan Start Pro Indonesia. Coach Sintayong mungkin misalkan sudah tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia, apa yang dilakukan selanjutnya? 그건 잘 모르겠지만 앞으로 미래에 대해서는 모르겠지만 만약 인도네시아 감독을 그만두면 또 어떤 나라든 어떤 곳에 가서 감독하고 있지 않을까. Dan keputusan PSSI untuk mengakhiri kerjasama dengan Coach Shin dianggap sebagai salah satu perjudian terbesar untuk menentukan nasib timnas Indonesia ke depannya. Karena seperti yang kita tahu, kalau di bulan Maret mendatang, Indonesia akan menghadapi laga yang sangat krusial. Dan terlepas dari apapun, kita emang harus bangga dan bersyukur. Sekarang pemain-pemain terbaik yang tersebar di Eropa atau belahan dunia manapun ingin sekali pulang dan membela timnas Indonesia. Namun jangan lupa juga kalau pembinaan serta kualitas liga juga harus terus ditingkatkan. Jangan sampai timnasnya sudah bagus, tapi liganya, aduh, ya gitulah. Dimana tim-tim Liga 1 beneran sulit banget bersaing, bahkan untuk sekedar AFC Cup yang ibarat kata kompetisi kedua di bawah Asian Champions League. Ya sejalanlah, timnasnya bagus, liganya bagus, pembinaannya juga bagus. Nah mudah-mudahan kerjasama antara PSSI dengan federasi dari negara-negara maju bisa membawa dampak positif bagi semuanya. Amin. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.